Wang Qiang itu, dia datang sangat awal. Dia sudah ada di sini ketika saya datang, tapi saya tidak melihatnya. Tetapi saya mengetahui beberapa informasi tentang dia. Dia cukup misterius. Dia adalah seorang jenius baru di rumah surgawi tubuh ilahi. Tetapi mereka tidak dibudidayakan oleh tubuh ilahi Tianfu, tetapi mereka baru direkrut di bawah komandonya, kata Xianhai Shaoyu. Apakah kamu tahu seperti apa rupanya? Tanya Chu Feng. Dia semakin merasa bahwa Wang Qiang inilah yang dia kenal. Informasi ini belum dikumpulkan. Tapi itu tidak masalah. Karena dia ada di sini, cepat atau lambat dia akan menemuimu, kata Xianhai Shaoyu. Dibandingkan dengan Wang Qiang ini, aku lebih penasaran dengan Yuan Yanri, kata Long Chengyu. Apa yang terjadi dengan Yuan Yanri? Tanya Chu Feng. Yuan Yanri ini juga sangat misterius. Yuan Yanri, kakeknya adalah penguasa tubuh ilahi Tianfu saat ini, dan ayahnya adalah jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia adalah tipe eksistensi yang menekan semua jenius dari kekuatan lain. Petik 2. Hanya saja kejayaannya tidak bertahan lama, jadi dia menjalani masa penyembuhan di mansion karena penyakit yang serius. Penyembuhan ini berlangsung lebih dari 1000 tahun. Sampai beberapa tahun lalu, tiba-tiba muncul kabar bahwa dia meninggal karena sakit. Ini bisa dianggap sebagai bakat cemburu. Bagaimanapun, dia tidak hanya diakui sebagai penerus master tubuh ilahi Tianfu, tetapi juga dikenal sebagai makhluk yang dapat mendorong tubuh ilahi Tianfu ke tingkat yang lebih tinggi. Siapa sangka dia akan mati seperti ini? Dikabarkan bakat Yuan Yanri bahkan lebih kuat dari ayahnya, tapi sejauh ini belum ada yang pernah melihat Yuan Yanri. Tidak banyak orang di Divine Body Heaven Mansion yang pernah melihatnya. Dia lebih misterius dari saudara perempuanku, kata Long Chengyu. Setelah mendengar ini, Long Muqi melirik ke arah kakaknya. Dia seharusnya tidak sebaik Wang Qiang. Kalau tidak, jika mereka berdua adalah anggota tubuh ilahi Tianfu, mengapa Wang Qiang diundang ke puncak 9 surga daripada Yuan Yanri? Kata Xiao Yuer. Ini tidak diketahui, tapi ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan orang-orang bernama Huang Fu itu? Hasil penilaiannya masih lebih tinggi dari Brother Shaoyu. Long Chengyu tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Xiao Yuer sedikit terkejut, siapa? Nilai siapa yang lebih baik dari kakakku? Ia diundang langsung dan tidak mengikuti penilaian sehingga tidak mengetahui hasil penilaian. Melihat ini, Long Chengyu menceritakan situasi daftar peringkat. Hahaha. Tapi setelah mendengar ini, Xiao Yuer tertawa keras dan menunjuk ke arah Xianhai Shaoyu dengan nakal. Saudaraku, kamu terlalu malu. Tidak masalah jika ada 1 atau 2. Mengapa 5 orang memiliki nilai lebih baik darimu? Xianhai Shaoyu tidak menjawab, jadi kata Long Chengyu. Kekuatan saudara Shaoyu diakui kuat. Dia pasti tidak menganggap serius penilaian itu, kan? Kata Long Chengyu. Tapi siapa yang bisa membayangkannya? Xianhai Shaoyu menggelengkan kepalanya, aku tidak melepaskannya. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, belum lagi Long Chengyu, bahkan Xiao Yuer, yang sebelumnya menertawakan Xianhai Shaoyu, membeku. Ejekan itu adalah ejekan, tapi dia tidak meragukan kekuatan kakaknya. Saudara Shaoyu, berhentilah bercanda. Jika kamu serius, bagaimana orang bisa melampauimu? Kecuali Chu Feng, aku tidak percaya ada orang yang bisa melampauimu, kata Long Chengyu sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Xianhai Shaoyu dan sangat yakin bahwa dia sedang bercanda. Xianhai Shaoyu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi Xiao Yuer menahan mulutnya dan sedikit mengalihkan pandangan indahnya, berpikir dalam-dalam. Dibandingkan dengan orang lain, dia secara alami paling mengenal kakaknya, dan dia tahu bahwa kakaknya tidak berbohong. Namun jika kakaknya tidak menyerah, dia hanya akan menduduki peringkat ke-6.
Pria misterius dengan beberapa huang fus itu tampaknya tidak sederhana. Jarang sekali Chu Feng dan yang lainnya bertemu satu sama lain, dan mereka memiliki topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Dalam sekejap, hari sudah mulai gelap, dan mereka belum siap untuk berangkat. Mereka sepakat bahwa tidak ada yang akan berlatih hari ini dan hanya akan mengobrol sepanjang malam hingga subuh. Larut malam, hampir semua orang di alun-alun menghilang. Karena di puncak 9 surga, terdapat tempat bagi setiap orang untuk berlatih, tepat di tempat mereka tinggal. Ini akan mulai bekerja pada malam hari. Meskipun mereka semua jenius, tempat latihannya sangat efektif dan semua orang kembali berlatih. Hanya satu orang yang tidak pergi, Qin Su. Qin Su sudah lama berada di sini. Dia sangat marah sehingga dia tidak berminat untuk berlatih sama sekali. Hah! Tiba-tiba, mata Qin Su berbinar. Ia menemukan bahwa tempat tinggal lonceng angin telah padam, menandakan bahwa lonceng angin tersebut mungkin telah keluar. Benar saja, tak lama kemudian sesosok tubuh cantik keluar dari kabut putih. Setelah keluar, ia meregangkan tubuhnya dengan postur malas dan imut. Ini adalah lonceng angin. Gadis lonceng angin. Melihat angin berpadu, Qin Su buru-buru melangkah maju. Siapa kamu? Feng Ling mengedipkan matanya yang besar dan menatap Qin Su dengan rasa ingin tahu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Qin Su. Saya adalah murid dari Sekte Abadi Changqiong dan adik laki-laki Qin Xuan, kata Qin Su. Karena Feng Ling pernah berpartisipasi dalam KTT 9 Surga sebelumnya dan bertemu Qin Xuan dan yang lainnya. Jadi Qin Xuan juga memberitahu Qin Su bahwa lonceng angin ini bukan hanya lonceng angin sederhana, melainkan lonceng angin jenius yang terkenal dari Bloodline Tianhe. Dan Qin Xuan juga mengatakan bahwa kekuatan lonceng angin tidak terduga. Oleh karena itu, Qin Su menghormati lonceng angin. Oh, aku sudah bertemu saudaramu, Feng Ling menyeringai, sangat polos, dengan ekspresi tidak berbahaya. Gadis lonceng angin, alangkah baiknya jika kamu masih mengingat kakakku. Sebenarnya aku menunggumu di sini karena keinginan kakakku. Kata-kata Qin Su menjadi pesan rahasia. Apakah kakakmu punya masalah denganku? Feng Ling mengedipkan matanya yang indah dan bertanya dengan polos. Gadis lonceng angin, kali ini di puncak 9 surga berbeda dari kali terakhirmu. Kali ini bisa dikatakan harimau berjongkok, naga tersembunyi. Tapi nyatanya, lawan terbesar kita adalah satu orang, Chu Feng, kata Qin Su diam-diam. Oh. Setelah mendengar kata Chu Feng, ekspresi Feng Ling sedikit berubah, tapi dia masih bertanya dengan polos, apakah itu anak Jie Ranxing? Iya, itu dia. Orang ini sangat berbakat, tapi karakternya sangat buruk. Saya pernah bertemu dengannya sebelumnya di dunia kuno. Orang ini tercela dan kejam. Dia benar-benar orang jahat. Tapi dia pandai berakting. Saat Nona Feng Cime bertemu dengannya, jangan tertipu dengan penampilannya, jika tidak, kamu akan menderita kerugian besar, kata Qin Su. Apakah kamu baru saja mengingatkanku akan hal ini? Feng Chaim bertanya. Tidak hanya itu, asal-usul 5 nama keluarga Huang Fu di puncak 9 surga kali ini tidak diketahui, tetapi hasil penilaian mereka lebih tinggi daripada Xian Hai Shaoyu, yang berarti mereka memiliki kekuatan. Adapun Istana Suci 7 Alam, 3 orang jenius telah tiba. Tak perlu dikatakan lagi, bayi dari alam Lingqiao telah menjadi terkenal di dunia seni bela diri yang luas. Tentang masalah Jie Tian itu, Nona Feng Chaim pasti sudah mendengarnya, dan yang ini bahkan lebih luar biasa. Klan ikan Xian Hai juga memiliki 2 orang jenius, Xian Hai Shaoyu dan Xian Hai Yuer. Adikku ingin bergabung dengan gadis lonceng angin agar kita bisa saling membantu, kata Qin Su. Jadi Chu Feng benar-benar ada di sini? Feng Ling bertanya. Iya, dia sudah ada di sini. Dia datang bersama Long Chengyu, dan sepertinya dia mengenal Xian Hai Shaoyu. Win Chaim Girl, seperti kata pepatah,
orang-orang dibagi berdasarkan kelompok. Fakta bahwa mereka bisa berkumpul dengan Chu Feng membuktikan bahwa karakter mereka juga tidak begitu baik. Jadi, kita harus bergabung, kata Qin Su. Oke, saya mengerti. Feng Chaim tersenyum tipis, lalu berbalik dan kembali. Melihat penampilan Feng Ling yang polos, Qin Su tidak bisa menahan senyum jahat, kuat, tapi terlalu naif, dia sangat mudah dibodohi. Tapi yang tidak dia ketahui adalah setelah lonceng angin masuk ke dalam kabut putih, ia menggumamkan sesuatu. Saya ingin beristirahat, tetapi akhirnya saya menemukan kutu busuk. Sungguh sial. Tapi segera, dia melihat ke langit dengan matanya yang indah, matanya menunjukkan harapan, apakah Chu Feng masih di sini? Maka kali ini di puncak 9 surga, akhirnya akan lebih menyenangkan.